jatuh tempo kemarin loh. Kenapa kamu sudah sebar fitnah? Kenapa kamu sudah sebar aib-aib kami di grup itu? Di situ banyak loh orang kepercayaan kami. Tapi saya tidak menyebar fitnah, saya hanya menagih hutang. Ada, itu kamu ada buktinya. Mau kami buktikan? Tapi kembalikan uang anggota, itu bukan milik saya. Ya, kami kan akan ganti, tapi nanti. Kapan? Ya sudahlah kalau kamu kayak gitu terus. Hentikan! Nauri itu bisa diganggu! Nauri. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Bu, teman saya Nauri tidak sadarkan diri sejak tadi siang. Dia dikeroyok oleh dua wanita di parkiran. Tolong Bu, tolong tangkap mereka. Benar Bu, saya juga melihat kejadiannya. Kedua wanita itu memukul Nauli dengan tas, kemudian botol minum, terus kepalanya itu dibenturkan ke motor Bu. Saya mau menolong, tapi Nauli itu langsung tidak sadarkan diri, jadi tidak sempat. Baiklah, kami catat dulu laporannya sebagai laporan polisi pada pasal 108 KUHP. Jelaskan kronologi pelaku dan bagaimana kronologinya. Saya kenal sama pelakunya itu Bu. Pelakunya itu anggota koperasi yang pernah meminjam uang ke Nauli dan ditagih oleh Nauli Bu. Kami punya rekaman CCTV pengeroyokannya Bu, CCTV yang ada di parkiran untuk dijadikan barang bukti. Baik, kami tindak lanjuti dulu laporan ini. Nanti kami kabarkan lagi tindak lanjut yang secara jelas. Baik, terima kasih. Mohon bantuannya ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Ada apa Bu? Berdasarkan laporan dari Polresta Palembang, kami melakukan ada surat di sini, surat penggeledahan dan penangkapan terhadap saudari Alfi dan saudari Intan. Ada apa sih Bu? Kami tidak bermaksud untuk menyalakai siapapun. Iya. Kami hanya menjalankan tugas sesuai KUHP. Nah, berdasarkan ini mohon kerjasamanya ya Bu. Maaf Bu, kami tidak bermaksud. Iya, kami tidak bermaksud untuk membunuh Bu. Saudari Alfi dan Intan, kalian akan kami tahan selama 20 hari pertama. Tapi kami tidak melakukan itu sebagai Kami tidak melakukan itu. Kami tidak sengaja dengan pasal 24. Bahkan kami mau dari sini, kami tidak mau ada di dalam sini Bu. Kalian tidak akan sengaja, kami tidak mencelakai mereka. Saya selaku penasihat hukum akan mendampingi kedua klien saya sama proses penyidikan. Bu, kami mau keluar dari sini, kami tidak mau di sini Bu. Bu, tolong keluarkan kami Bu, kami tidak mau Bu, tolong. Dan tidak berlaku saat penangkapan. Sidang pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Nomor perkara 316-B/2025-PN-PLJ. Tempat Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2025. Sidang akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta sidang untuk memperhatikan dan mematuhi tata tertib persidangan berikut ini. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, dan merokok atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara 316-BD-2025-PN.PLG. Perkara pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2025 akan segera dimulai. Dengan susunan majelis hakim sebagai berikut: Mutiara Sarifah SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Nabila Zahrania SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Fatima Azahra SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dan saya Penelope Jostar SH bertindak sebagai panitera. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang perkara pidana atas nama terdakwa Alfi dan Intan dengan nomor register 316-PID.B _2025-PN.Palembang dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim anggota, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah saudari telah siap untuk melaksanakan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum para terdakwa, apakah telah siap? Siap, Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia, kami dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari terdakwa, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas para terdakwa. Namun sebelumnya, dapatkah saudari terdakwa menunjukkan identitas saudari? Ya, Yang Mulia. Boleh diserahkan ke Hakim Anggota 1. Baik, sekarang kami akan memeriksa identitas para terdakwa kepada Hakim Anggota 1. Disilakan. Nama lengkap Alfi Ma'arif Foto, tempat lahir Palembang 12 Mei 1998, dengan umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan nomor 12, Palembang, Sumatera Selatan, beragama Islam dengan pekerjaan karyawan toko, benar? Iya, benar Yang Mulia. Terdakwa kedua, nama lengkap Intan Nurul Huda, tempat lahir Palembang 10 Oktober 2001 dengan umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merdeka nomor 8, Palembang, Sumatera Selatan, beragama Islam dengan pekerjaan karyawan toko, benar? Benar, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya akan menyerahkan surat kuasa. Baik, disilakan. Baik, kepada penasihat hukum disilakan untuk membacakan dakwaan penuntut umum. Jaksa penuntut umum disilakan. Baik, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan surat dakwaan dengan registrasi perkara _246-2025 tanggal 10 Oktober 2025. Surat dakwaan nomor registrasi perkara _246-2025. Identitas terdakwa: nama lengkap Alfi binti Suparman, tempat tanggal lahir Palembang 10 Februari 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan nomor 12 Palembang, pekerjaan karyawan toko. Selanjutnya terdakwa 2, nama lengkap Intan binti Usman, tempat tanggal lahir Palembang 20 September 2001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Merdeka nomor 8 Palembang, pekerjaan karyawan toko. Bahwa para terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman pada hari Selasa 15 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di Pasar Sentosa, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat dengan uraian bahwa pada saat kejadian
Kemudian korban Nauli binti Herman selaku bendahara koperasi simpan pinjam Anwar menagih hutang kepada para terdakwa. Perdebatan kemudian mana sehingga adanya tuduhan bahwa korban menyebarkan aib para terdakwa melalui grup pesan singkat. Selanjutnya, bahwa akibat emosi, terdakwa Alfi dan Intan memukul kepala korban menggunakan tas tangan dan botol air sehingga korban jatuh membentur lantai parkiran. Ketiga, bahwa akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian kepala dan dada serta tidak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Hussein Palembang dan dirawat dalam kondisi koma. Terakhir, bahwa berdasarkan visual rekon nomor 147/RSUP NH /7/2025 yang dibuat oleh Dr. Fadila Dr. Forensik RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang dinyatakan bahwa korban mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul pada bagian oksipital dan trauma dada tertutup yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan harus dirawat intensif. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan sadar di tempat umum dan dengan kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat fatal terhadap tubuh korban. Selanjutnya ada kualifikasi tindak pidana. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dalam diancam pidana dalam Primair Pasal 170 Ayat 2 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat pada orang itu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Subsidiary Pasal 351 Ayat 2 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan mereka yang melakukan itu dipidana sebagai pelaku. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk mendakwa para terdakwa sebagaimana pasal-pasal di atas. Demikian surat dakwa ini dibuat dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari jaksa. Para terdakwa, apakah kalian telah memahami isi dakwaan yang baru saja dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudari mau mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Jika ada, silakan dikonsultasikan kepada penasihat hukum. Mohon izin Yang Mulia. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, setelah kami berdiskusi, kami akan mengajukan surat keberatan atas dakwaan penuntutan umum. Baik, karena surat dakwaan telah selesai dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan para terdakwa telah menyatakan akan mengajukan keberatan melalui penasihat hukumnya, maka sidang pada hari ini dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. Untuk itu, majelis hakim memutuskan sidang hari ini ditunda dan akan dibuka kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 316/PID/B/2025/PN.PLG atas nama terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sesuai ketentuan pasal 64 KUHP. Baik, sidang perkara pidana atas nama Alfi dan Intan kembali dibuka. Sidang hari ini dengan acara pembacaan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Hakim anggota apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum apakah saudari siap melaksanakan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum apakah siap dan juga telah menyiapkan eksepsinya? Siap Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya perwakilan dari terdakwa akan membacakan eksepsi. Baik, silakan.
2025/PN Palembang perihal eksepsi atas surat dakwaan penuntutan umum nomor register titik perkara /246/2025 kepada yang pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Perkenankan kami selaku penasihat hukum dari para terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman untuk menyampaikan eksepsi bahwa sesuai dengan pasal 156 dan 1 KUHP terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Secara formil kami menilai bahwa surat dakwaan penuntut umum belum memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 di KUHP karena uraian peran masing-masing terdakwa belum dijelaskan secara rinci dan jelas. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa korban mengalami luka berat akibat benturan benda tumpul pada kepala dan dada. Namun tidak dijelaskan siapa di antara para terdakwa yang melakukan tindakan yang menyebabkan luka berat tersebut. Akibatnya dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan hak pembelaan para terdakwa. Oleh karena itu, secara formil dakwaan seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Yang mulia Majelis Hakim, dari sisi materi kami berpendapat bahwa unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP maupun pasal 170 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi sepenuhnya. Para terdakwa tidak memiliki niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Peristiwa tersebut murni terjadi karena emosi sesaat akibat perselisihan uang koperasi tanpa adanya rencana, siapan atau kesepakatan untuk melakukan kekerasan. Menurut doktrin hukum pidana Indonesia, unsur dengan sengaja harus dibuktikan dengan pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, bukan hanya menyadari kemungkinan akibat tersebut. Maka perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan yang menimbulkan akibat berat tanpa niat membunuh, bukan pengeroyokan berat sebagaimana yang didakwakan. Maka berdasarkan seluruh uraian di atas dengan segala perkenan hati kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk pertama, menerima dan melakukan eksepsi kami seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register titik perkara /246/2025 tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Dan yang ketiga, memerintah agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar eksepsi ini dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan akhir nanti. Demikian eksepsi ini kami ajukan. Kami harap Majelis Hakim berkenan menilai bijaksana, berkeadilan dan seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penasihat hukum para terdakwa. Selanjutnya, apakah jasa penuntut umum saudari memiliki tanggapan terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia, kami menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum itu tidak dapat diterima karena surat dakwaan telah disusun secara sah dan memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Yang Mulia, seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat 2 KUHP telah dijelaskan secara jelas dari dalam dakwaan, baik dari segi waktu, tempat maupun perbuatan para terdakwa. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi tersebut seluruhnya dan dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan juga tanggapan tersebut dalam putusan selanjutnya. Baik, sidang dilanjutkan setelah mendengar eksepsi penasihat hukum para terdakwa dan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim akan membacakan putusan selanjutnya. Menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum pada pokoknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa surat dakwaan nomor register perkara /246/2025 tanggal 10 Oktober 2025, majelis berpendapat surat dakwaan telah cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa, waktu, tempat maupun unsur perbuatan yang didakwakan. Menimbang pula bahwa tanggapan jaksa penuntut umum menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima dan majelis sependapat
sependapat dengan pendapat tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum tidak beralasan dan tidak dapat diterima. Mengingat pasal 156 ayat 2 dan 3 KUHP, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum, memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian putusan setelah ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 7 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara pidana nomor 316-PID-B/2025-PN.PLD atas nama terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman dibuka untuk umum. Hakim anggota, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sidang dilanjutkan hari ini. Acara pemeriksaan saksi-saksi terdakwa. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap untuk memanggil para saksi? Siap yang mulia. Penasihat hukum terdakwa apakah sudah siap untuk mengikuti pemeriksaan saksi? Siap yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Baik yang mulia, izinkan saya memanggil saksi pertama, yaitu Ibu Nazwa sebagai tetangga korban yang mulia. Saksi dipersilakan masuk dan duduk di kursi saksi. Saksi diharapkan berdiri untuk melakukan sumpah untuk melanjutkan persidangan hari ini. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya akan mengatakan dengan sejujurnya saya akan mengatakan dengan sejujurnya dan apa yang sebenar-benarnya terjadi di hari itu. dan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Kesaksian saya dapat saya pertanggungjawabkan. Kesaksian saya dapat saya tanggung jawabkan. Sini ya. Saksi, ceritakan apa yang Anda lihat pada hari kejadian. Pada hari itu saya sudah menuju ke arah parkiran untuk pulang, namun tiba-tiba saya terdengar suara ribut dari parkiran. Saya melihat ada dua orang perempuan itu sedang memukul korban tanpa henti, lalu mereka memukulnya dengan pas dan menabrak saya. Saksi, apakah terdakwa seperti sengaja melakukan pengeroyokan? Sejujurnya saya tidak tahu apakah mereka berniat untuk melakukan pengeroyokan, namun yang saya lihat mereka terlihat marah dan memukul korban tanpa henti. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Cukup ya mulia. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, selanjutnya izin yang mulia, saya akan memanggil saksi yang kedua. Silakan. Saya akan memanggil saksi kedua yaitu Ibu Rela yang sebagai rekan kerja yang mendengar keributan. Saksi dipersilakan masuk dan duduk di kursi saksi. Saksi 2 untuk melanjutkan persidangan, saksi diminta untuk bersaksi dan bersumpah. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya saya akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya dan apa yang sebenar-benarnya terjadi di hari itu. dan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Kesaksian saya dapat saya pertanggungjawabkan. Kesaksian saya dapat saya pertanggungjawabkan. Izin yang mulia. Saksi, ceritakan apa yang Anda lihat dan dengar pada hari kejadian. Saya mendengar suara teriakan dan suara benda jatuh yang mulia. Ketika saya keluar, korban sudah tergeletak dan kedua pelaku telah lari. Saksi, apakah Anda melihat secara langsung siapa yang memukul? Ya benar, saya melihatnya yang mulia. Memang benar bahwasanya saudari Alfi dan saudari Intan yang telah memukuli korban hingga tidak sadarkan diri. Dan mereka terus memukul walaupun korban sudah tergeletak tak berdaya. Apakah ada hal lain yang dikatakan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Ada terdakwa 1, Alfi binti Suparman, silakan duduk. Baik. Silakan jelaskan kronologinya. Yang mulia, sebetulnya kami tidak ada niat untuk mencelakai korban. Kami hanya ingin menegur. Tapi korban berbicara dengan nada tinggi. Di sana kami menjadi emosi yang mulia.
Kami tidak ada niat sedikit pun untuk menyelakai, apalagi memberikan luka berat hingga koma, Yang Mulia. Apakah Anda menyesal atas perbuatan Anda? Sangat menyesal, karena di sana kami betul-betul tidak ingin mencelakai, Yang Mulia. Baik, terdakwa pertama silakan duduk kembali. Terima kasih. Terdakwa kedua Ibrahim Usman silakan maju untuk memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh saudari Alpi itu benar. Saya terbawa emosi, lalu refleks memukul korban dengan botol minuman. Saya sangat menyesal, Yang Mulia. Yang Mulia, dalam bukti CCTV, terdakwa Intan juga memukulkan kepala korban bermotor dengan sengaja dan dengan sadar, Yang Mulia, yang mana hal itu menyebabkan cedera parah bagi korban. Saya meminta majelis hakim benar-benar mempertimbangkan kesaksian para korban daripada terdakwa hari ini. Apa yang lain ingin dikatakan? Tidak Yang Mulia. Baik, terdakwa kedua silakan duduk kembali. Baik Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Sidang hari ini selesai. Majelis akan memeriksa bukti tertulis dan visum korban seluruh sidang berikutnya. Sidang ditunda sampai Selasa 14 November 2025. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 316-PID-B/2025-PN-PLG atas nama terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman dibuka untuk umum. Hakim anggota, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan. Kali ini agenda sidang adalah pembacaan pledoi terdakwa dan tanggapan dari penuntut umum. Penuntut umum apakah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa apakah siap dan juga sudah siap untuk membacakan pledoinya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Izin Yang Mulia untuk menyerahkan pledoi. Baik. Saya mewakili dua terdakwa akan menyampaikan surat pledoi nomor perkara 316-PID-2025-PN perihal pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Perkenalkan kami selaku penasihat hukum dari para terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman. Yang Mulia, berdasarkan hasil rangkaian persidangan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yang telah diajukan di muka persidangan, maka kami simpulkan pertama bahwa benar telah terjadi peristiwa perkelahian antara korban Naldi dengan para terdakwa. Namun peristiwa tersebut terjadi secara spontan akibat emosi hasil perencanaan atau niat sebelumnya. Kedua, bahwa para terdakwa tidak pernah berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Mereka hanya terpancing emosi karena perbuatan itu terjadi secara tiba-tiba. Ketiga, bahwa para terdakwa telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan serta menunjukkan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Dan yang keempat, perempuan muda belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga sehingga masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang Mulia Majelis Hakim, kami berpendapat bahwa unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 KUHP tidak sepenuhnya terpenuhi karena tidak terdapat niat untuk menimbulkan luka berat pada korban. Perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang berakibat keberatan niat mengeroyok. Selain itu, berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas pidana, seharusnya mempertimbangkan niat pelaku, dampak terhadap korban serta sikap penyesalan terdakwa. Yang Mulia, kami mohon dengan hormat agar majelis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan. Pertama, para terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban. Kedua, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Ketiga, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Keempat, para terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga dan ekonomi yang terbatas. Dan yang kelima, korban telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan telah memaafkan para terdakwa. Atas kemanusiaan dan keadilan, kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman yang ringan dan bersifat mendidik, bukan menghukum semata.
Demikian pledoi ini kami ajukan dengan penghormatan dan kepercayaan kepada Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penasihat para terdakwa atas pembacaan pledoinya. Kepada para terdakwa, apakah ingin menambahkan pendapat secara langsung? Baik, yang mulia, saya sangat menyesal dan saya sudah ingin menyampaikan minta maaf kepada korban dan keluarga. Kami tidak berniat untuk melakukan itu. Saya bereaksi karena emosi dan takut yang mulia, bukan ingin membuat kalian sampai tak sadarkan diri. Saya sangat menyesal yang mulia. Baik, terima kasih atas tanggapan langsungnya para terdakwa. Penuntut umum silakan menyampaikan tanggapan dari pledoi terdakwa. Yang mulia, kami mencatat permohonan terdakwa. Namun kami menekankan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat, alat bukti CCTV, hasil visum et repertum, maka dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada Selasa 15 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 WIB telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Nauli binti Herman di parkiran kantor. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa akibat perselisihan uang koperasi. Dan ketiga, bahwa terdakwa Alfi dan Intan memukul kepala korban dengan tas berisi dan botol air mineral hingga terjatuh. Keempat, bahwa korban mengalami cedera kepala berat akibat trauma dada tertutup, sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum nomor 147-MSUP/M/7/2025 yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Yang kelima, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat umum dan disadari dapat menimbulkan akibat fatal. Fakta-fakta tersebut telah membuktikan unsur-unsur dalam pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP terpenuhi. Analisis hukum. Yang mulia Majelis Hakim, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagai berikut. 1. Barang siapa menyuruh pada ketiga terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah diidentifikasi dalam persidangan. Kedua, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi yang melihat langsung perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat umum. Ketiga, menggunakan kekerasan terhadap orang lain, terbukti dengan adanya luka pada tubuh korban akibat pemukulan dan tendangan. Keempat, menyebabkan luka berat, dibuktikan oleh hasil visum et repertum. Dengan demikian unsur pasal terpenuhi secara keseluruhan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka berat dan trauma fisik secara psikologis. Kedua, perbuatan dilakukan secara bersama-sama di tempat umum dan dengan kesadaran penuh. Namun hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Ketiga, para terdakwa belum pernah dihukum sepenuhnya. Tuntutan pidana yang mulia. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum fakta persidangan serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat, jaksa penuntut umum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan para terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut. Terhadap Alfi binti Suparman, pidana penjara selama 6 tahun. Terdakwa Putri binti Rahman, pidana penjara selama 5 tahun. Terdakwa Intan binti Usman, pidana penjara selama 4 tahun. Ketiga, menekankan barang bukti berupa tas, botol air mineral dan pakaian yang terdapat bercak darah untuk dirampas dan dimusnahkan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada para terdakwa. Itu saja yang dapat kami sampaikan selaku JPU. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah penasihat hukum terdakwa ada tanggapan singkat? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, sidang hari ini selesai. Majelis Hakim akan memutuskan perkara pada sidang berikutnya. Sidang ditunda sampai Selasa 21 November 2025 untuk agenda pembacaan putusan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 316-PID-B/2025-PN-PLB atas nama terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman dibuka untuk umum. Hakim anggota, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Bu.
Sidang dilanjutkan. Hari ini agenda sidang adalah pembacaan putusan atas perkara terdakwa. Putusan nomor 316/PID.B/2025/PR Palembang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas terdakwa: nama Alfi binti Suparman, tempat tanggal lahir Palembang 10 Februari 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pahlawan nomor 12 Palembang, pekerjaan karyawan toko. Nama Intan binti Usman, tempat tanggal lahir Palembang 20 September 2001, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Merdeka nomor 8 Kota Palembang, pekerjaan karyawan toko. Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 kedua KUHP, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti surat visum elektron serta keterangan para terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada Selasa 15 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 telah terjadi perkelahian antara korban Nauli binti Herman dengan para terdakwa di parkiran kantor, bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama, yaitu terdakwa Alfi dan Intan memukul kepala korban dengan tas berisi botol air hingga korban jatuh, bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana dinyatakan dalam visum elektron nomor 147/RSUP/7/2025. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam pasal 170 ayat 2 kedua KUHP telah terpenuhi, yaitu barang siapa terbukti dilakukan oleh kedua terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, terbukti dilakukan di tempat umum dan disaksikan banyak orang, menggunakan kekerasan terhadap orang lain, terbukti dengan adanya luka pada tubuh korban yang menyebabkan luka berat dibuktikan dengan visum. Menimbang pula bahwa meskipun para terdakwa menyesali perbuatannya, perbuatan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum karena menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban. Namun majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu para terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan korban telah memaafkan para terdakwa dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa layak dijatuhi pidana dengan pertimbangan yang seimbang antara keadilan dan kemanusiaan. Mengadili menyatakan bahwa para terdakwa Alfi binti Suparman dan Intan binti Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 kedua KUHP. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan rincian sebagai berikut. Kepada Alfi binti Suparman, pidana selama 4 tahun dan juga 6 bulan. Kepada Intan binti Usman, pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa tas, botol air mineral dan pakaian korban untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Baik, demikian pembacaan hasil putusan. Apabila terdakwa ingin mengajukan banding, dapat dilakukan dalam 7 hari sejak putusan telah dibacakan. Bagaimana saudara terdakwa? Baik, yang mulia, saya menerima putusan dan terima kasih telah mempertimbangkan dalil yang sangat. Baik yang mulia, saya mengerti dan saya akan menjalani hukuman ini dengan sabar dan belajar dari kesalahan. Baik, saudari jaksa penuntut umum, Kami menghargai dan menghormati putusan yang mulia. bagaimana penasihat hukum? Kami juga menghormati putusan yang mulia dan kami akan mempertimbangkan hak dan menjadi kami. Baik, dengan hal ini sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Putusan telah dibacakan muka umum, maka sidang dengan ini resmi ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk mendengarkan keterangan sidang.
Hadirin dimohon duduk kembali.